penuh perjuangan untuk menjadi putra-putri kebudayaan ini. Jadi dari Lesia sendiri itu merasa bangga banget. Melestarikan budaya kita khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, apalagi di daerah-daerah itu sangat lekat sekali dengan kebudayaannya, Kak. Halo Sobat RRI, kembali lagi di podcast Becaka Bubble, tempat kita bercerita dan berdiskusi tentang Bangka Belitung. Bersama saya Jessica Barans. Di sini kita akan membahas sesuatu yang sangat inspiratif, utamanya nih untuk para Gen Z, untuk kalian itu lebih mengetahui, lebih peduli dan juga melestarikan kebudayaan Bangka Belitung. Kali ini kita udah menghadirkan dua orang generasi muda yang sangat mencintai kebudayaan Bangka Belitung. Mereka adalah putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung tahun 2023. Ada Wahyu dan juga Lesia. Halo. Halo. Nah, mungkin dari Wahyu dan Lesia ini bisa kenalan dulu nih dengan Sobat RRI yang ada di rumah. Mungkin dari Wahyu dulu, silahkan. Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Wahyu Saputra, biasa dipanggil Wahyu. Dan saat ini saya berumur 19 tahun. Dan pada tahun 2023, saya dipercayakan dan dinobatkan sebagai Putra Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, sekaligus Putra Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, Kak. Dan Alhamdulillah dipercayai mewakili Bangka Belitung ke jenjang nasional, yaitu dan mendapatkan harapan 3 Putra Kebudayaan Indonesia tahun 2023. Masih muda, tapi semangatnya keren banget ya gitu, banyak banget nih gelar-gelarnya gitu ya. Oke, Wahyu sudah, sekarang Lesia, silahkan. Halo Sobat RRI, salam kenal, saya Lesia Salsabila, Putri Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2023, sekaligus Putri Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Dan Alhamdulillah kemarin setelah audisi di tingkat nasional mendapatkan gelar top 9 dan Best Tradisional Kostum Putri Kebudayaan Indonesia tahun 2023. Wow, keren banget ya, cantik dan ganteng, tapi juga prestasinya waduh top banget ya kan. Oke, kalian ini kan jadi putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung. Kenapa sih kalian itu memilih ajang ini? Atau mungkin kalian ini bisa jelasin secara singkat gitu ya, apa sih putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung itu? Silakan, dari Lesia dulu mungkin ya. Putra-putri kebudayaan Indonesia ini adalah salah satu ajang bergengsi untuk kita sebagai generasi muda termotivasi untuk mengikuti ajang ini dengan bekal yang sangat menarik. Betul. Dalam melestarikan budayanya kita Bangka Belitung gitu ya, karena memang kebudayaan Bangka Belitung ini banyak banget, jadi perlulah kaderisasinya gitu ya dari kalian ini yang masih muda ini. Kalau dari Wahyu mungkin gimana? Ada nggak tambahannya gitu? Apa sih putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung? Benar kata Lesia, Putra dan Putri Kebudayaan Indonesia ini salah satu ajang bergengsi. Dan menurut Wahyu, Putra Putri Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mempunyai 3P, Kak. Yaitu pengembangan, pelestarian, dan juga promosi kebudayaan di Indonesia, terusnya di Bangka Belitung di kalangan generasi muda. Dan berdirinya PPKI ini sering disapa PPKI, Kak, kalau Putra Putri Kebudayaan Indonesia. Berdirinya ini pada tahun 2018 ya kalau nggak salah. Iya, 2018. Gitu, sampai memang. sekarang. Dan memang ini balik lagi ya untuk generasi muda yang harus aware gitu dan peduli tentang kebudayaan Bangka Belitung itu sendiri. Kenapa sih kalian ikut kegiatan ini gitu ya, atau ajang ini gitu? Dari Wahyu dulu, silahkan. Mungkin karena apa ya? Bisa dikatakan karena Putra-putri Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mempunyai aksi nyata sendiri, Kak. Yang bertujuan mereka itu ingin mengedukasi dan melestarikan dan juga menjaga kebudayaan yang ada di provinsi kita. Dan sebaiknya kita sebagai generasi muda, kitalah harus yang menjaga dan kitalah harus melestarikan, karena kalau bukan kita siapa lagi, Kak, kalau bahasa Bangkanya. Iya, betul banget ya. Kalau bukan kita siapa lagi, ini aku translate ya. Mungkin ada Sobat RRI ini yang belum tahu nih bahasa Bangka itu tadi. Kalau dari Lesia, apa nih alasannya? Silahkan. Dari alasannya itu sadar dengan cintanya kita dengan budaya Bangka Belitung, Kak, termotivasi jadinya. Termotivasi untuk ikut serta dalam pemilihan putra-putri kebudayaan ini untuk menjadi juga garda terdepan, motivator generasi muda untuk terus melestarikan budaya.
Betul, karena kalau bukan generasi muda nih siapa lagi Ya, yang ya, melestarikan benar. itu tadi ya. Oke. Nah, kalau dari Kalesia sendiri nih, kenapa sih ikut Putra dan Putri Kebudayaan Bangka Belitung kalau boleh tahu? Jadi dari saya sendiri ingin mengikuti ajang ini karena termotivasi adanya pelestarian kebudayaan yang ada di provinsi kita tercinta. Jadi kita mengikuti ajang ini untuk mengajak para generasi muda untuk terus berkontribusi dalam menjaga kebudayaan yang ada. Oke, Gitu. bagus banget ya generasi muda yang aktif gitu ya. Selanjutnya kalau dari Kak Wahyu gimana? Sebenarnya hampir sama juga Kak, tapi kalau Wahyu melihat atau Wahyu sebelum mengikuti ajang ini, Wahyu meresearch juga kalau ajang Putra Putri Kebudayaan ini mempunyai tujuan Kak, yaitu mencari orang yang yang siap mengeksplor, mempromosikan dan juga menginspirasi masyarakat Indonesia atau generasi muda, karena yang seperti kita ketahui Wahyu juga ingin memperkenalkan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung juga Kak. Salah satunya yaitu waktu itu Wahyu membawa tradisi nganggung Kak di sana. Oh, apa itu ya kalau boleh tahu? Kalau tradisi nganggung itu suatu kebudayaan yang ada di Bangka Belitung. Mereka itu kelihatannya mudah membawa dulang dan juga yang berisikan lauk pauk dan juga ditutup dengan tudung saji. Tetapi di balik itu mempunyai nilai moral terhadap dari nganggung itu. Bisa salah satunya sih kayak nilai kepedulian, kebersamaan, gotong royong dan juga dapat mengikat tali silaturahmi Kak. Ya bagus banget ya memang tradisi yang ada di Bangka Belitung ini. Jadi buat teman-teman nih, mungkin kalian juga para generasi muda, janganlah ya kalian itu pasif. Ayo kita aktif untuk membangun budaya Bangka Belitung. Nah selanjutnya nih, apa sih tugasnya sebagai putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung? Mungkin dari Kalesia dulu. Oke. Jadi tugas kita di sini sebagai putra-putri kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya mengajak generasi muda untuk terus melestarikan kebudayaan yang ada dan menjadi garda terdepan atau memotivasi generasi-generasi muda yang lalai akan menjaga kebudayaannya. Jadi kami di sini ingin mengajak untuk terus melestarikan budaya baik dari generasi muda sejak dini maupun untuk usia lanjut, Kak. Wow, sangat mulia ya gitu. Karena memang balik lagi kalau bukan generasi muda ini yang bergerak terus siapa lagi, Ya, betul benar, ya. Kak. Nah mungkin kalau dari Kak Wahyu gimana? Kalau dari Wahyu sendiri sebenarnya selain mengeksplor dan mempromosikan, tentunya kami juga melakukan kegiatan advokasi budaya Kak, yaitu aktif menyuarakan kebudayaan atau peduli terhadap budaya yang ada di Bangka Belitung. Karena seperti yang kita ketahui, Bangka Belitung itu terkenal dengan filosofi kulturnya Kak, Tongin, Fangin, dan Jitjong, yang antara tradisional Melayu dan Tionghoa itu perpaduan antara dua tersebut bersatu padu dan terdapat dalam hidup rukun seperti yang ketahui, kebersamaan dan juga aman dan saling toleransi juga Kak. Iya betul banget ya, kita memang harus hidup seperti itu ya, Ya. supaya bermasyarakatnya juga enak, Ya. betul ya. Apalagi buat para generasi muda nih, kalian itu janganlah pasif, itu tadi haruslah Benar-benar. aktif. Mulai dari berbagai macam kegiatan tuh bisa Ya. banget nih kalian ikutin. Salah satunya nih mengikuti Putra dan Putri Kebudayaan Bangka Belitung. Nah tadi kan udah bahas banget, Nah, tadi kan udah banyak banget ya dari tugas-tugasnya, tapi kalian tetap semangat nih untuk Iya. melanjutkan tugas kalian sebagai putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung. Selanjutnya nih, kan kalian udah dari tahun 2023, betul ya? Nah, betul. kalau dari pengalaman kalian masing-masing nih, ada nggak sih yang bisa diceritain nih sama kita? Mungkin dari Kak Wahyu dulu ya. Kalau pengalaman yang paling berkesan mungkin Kak, waktu pemilihan putra-putri kebudayaan dari kabupaten, provinsi juga nasional, Iya. kebetulan kami juga bersama terus berdua Kak. Oke, Jadi gitu. tiap dari kabupaten tuh kita pasangan terus sampai Ya. ke nasional. Oh, mungkin makanya chemistry-nya udah kelihatan banget ya gitu ya. Dan momen yang paling berkesannya itu kebersamaannya sih Kak. Karena dari kebersamaan tersebut kami sering duti bareng, belajar bareng, bertukar pikiran bareng terus. Dan menurut Wahyu itu mungkin hal yang paling berkesan dan tak akan pernah Wahyu lupakan dan mungkin bisa dikatakan nggak bisa diulang kembali sih Kak. Kayak gitu ya, betul Iya. ya. Karena kalau udah kejadian, pengalaman itu benar-benar jadi pelajaran kita, Ya, seperti benar-benar. itu ya. Kalau dari Kalesia sendiri mungkin mau nambahin apa? Kalau dari aku sih waktu pemilihan kita di nasional, Kak. Jadi pas di nasional tuh kita ketemu teman-teman dari provinsi
34 provinsi, Kak. Wow. Jadi ketemu belajar budaya-budaya yang ada di provinsi lain. Terus kita juga Saling sama bertukar gitu ya. bertukar pikiran antara Ya. provinsi kita dengan provinsi yang lain. Ya, terus kita juga di audisi nasional itu juga kita bisa berbagi souvenir, souvenir yang berupa oleh-oleh untuk kita berbagi dengan ciri khas kebudayaan provinsi di lain-lain. Oke, berarti dari pengalaman ini banyak banget ya yang didapat ya gitu, dari teman baru, Iya, terus juga benar-benar. kebudayaan baru mungkin dari tempat-tempat lain ya Ya. yang ada di Indonesia, karena Indonesia luas banget ya, Banget ya, betul sih, ya Kak. gitu. Dan kalau kita cuma sehari aja muterin Bangka Belitung itu Nggak kurang. cukup. Iya, karena Apalagi banyak banget se-Indonesia. yang harus dieksplor itu tadi, betul. Nah, kalian kan Gen Z nih ya kan, mungkin kalau di mata Gen Z itu banyak kurangnya nih, atau mungkin kalian nih masih pasif lah teman-teman kalian ya gitu ya untuk mengetahui tentang kebudayaan Bangka Belitung. Kalau dari mata kalian sendiri nih, kebudayaan Bangka Belitung itu kayak gimana sih? Mungkin dari Lesia dulu ya. Jadi kebudayaan yang ada di Bangka Belitung ini terkhususnya itu sangat unik, Kak, dan menarik sebetulnya di mata kita yang Gen Z ini. Jadi kebudayaan ini tersendiri itu bisa membuat ciri khas terutama di provinsi kita untuk membuat kita terus belajar mengenai kebudayaan yang ada di provinsi kita gitu ya. Baik, betul banget ya. Kita sebagai Gen Z itu tadi nggak harus merem, kita tuh harus melek Iya. melihat tentang kebudayaan Bangka Belitung itu sendiri. Kalau dari Wahyu nih, gimana sih gitu ngelihat kacamatanya Wahyu nih kebudayaan Bangka Belitung? Kalau menurut Wahyu sih, kebudayaan yang ada di Bangka Belitung itu banyak sekali ya, Kak. Nggak bisa dibilang 1, 2, ataupun 3, tapi banyak. Dan kami sebagai generasi muda juga, kami ingin menjadi role model mereka atau motivator mereka, Kak. Selalu akan melestarikan budaya kita, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apalagi di daerah-daerah itu sangat lekat sekali dengan kebudayaannya, Kak. Betul banget ya, karena di Provinsi Bangka Belitung ini sendiri juga luas ya, Ya, jadi benar-benar. benar-benar harus aktif satu sama lain Ya. kayak gitu. Diajak lah ya teman-teman yang mungkin ya setelah lihat ini mungkin jadi lebih tergerak lagi nih harus melestarikan kebudayaan Bangka Belitung. Nah, mungkin karena kalian juga kan udah mengikuti ajang ini dari tahun 2023, betul 2023. ya. 2023. Nah, dari perjalanan kalian selama 2023 hingga saat ini gitu, ada nggak sih kalian tuh pengen ngelakuin apa untuk kebudayaan Bangka Belitung? Tentunya kita juga di sini sebagai putra-putri kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan hanya sekedar menjadi role model mereka, tetapi ingin juga mengajak mereka untuk berkontribusi bersama tentang kebudayaan ini, berkontribusi dengan pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah untuk terus melestarikan kebudayaan itu melalui event tersendiri gitu, Kak, event kebudayaan, melakukan pegelaran tari atau semacamnya, karena tari juga sebuah dari kebudayaan kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Iya betul ya, karena memang wadahnya banyak banget nggak sih Iya, di banyak sini banget, ya, Kak. karena memang dari dinas-dinas terkait pun sudah sangat mendukung Iya, benar, seperti Kak. itu. Kalau dari Wahyu kayak gimana? Kalau dari Wahyu sih mungkin Wahyu ingin membuat event kayak inovasi ekonomi kreatif berbasis budaya, Kak. Oh gitu ya. Karena di situ kita bisa mendorong pelaku UMKM dan dari pelaku tersebut dapat mengembangkan kreativitas atau ide mereka agar misalnya kayak salah satunya yaitu membuat gantungan kunci dari kain cual misalnya, Kak, atau memperkenalkan atau memperjualkan makanan khas yang ada di Bangka Belitung, misalnya kayak terasi, lempah kuning, dan budaya-budaya lainnya, Kak. Iya memang kalau ngomongin budaya di Bangka Belitung karena banyak banget sampai Iya. bingung ya kita mau ngelesarin yang mana atau Iya. mungkin juga mau yang mana dulu nih Iya, kayak benar, gitu. benar. Nah dari banyaknya kebudayaan yang ada di Bangka Belitung itu ya, mungkin dari Wahyu sendiri kalau bisa harus milih satu kebudayaan yang benar-benar Wahyu pengen kasih tahu ke semua orang yang ada di Indonesia gitu ya. Apa sih kebudayaan yang harus kalian tahu dari kebudayaan Bangka Belitung ini? Kalau ngomong kebudayaan sih sebenarnya nggak ada habis-habisnya ya, Kak. Iya betul banget sih. Memang Karena yang banyak kita ya. ketahui, kebudayaan di Bangka Belitung itu banyak, apalagi Bangka Belitung. Walaupun pulaunya kecil, tapi isinya tuh banyak, budayanya banyak, pariwisatanya Iya. juga banyak. Betul. Nah, dari kebudayaan itu, mungkin Wahyu salah satunya ingin memperkenalkan tradisi nganggung, Kak. Oh, Karena yang sudah Wahyu bilang tadi, Kak, tradisi betul, nganggung, walaupun kegiatannya walau kayak membawa dulang itu tadi, tetapi mempunyai nilai-nilai moral tersendiri, Kak. Kayak gotong royong dan juga nilai-nilai kebersamaannya itu kayak
real, ada mempunyai gitu ya, betul, nyata juga ya benar-benar banget sih. Nah mungkin kalau dari Wahyu itu kan udah nih, kalau dari Lesia apa sih kebudayaan Bangka Belitung yang menurut Lesia harus banget nih diperjuangin dan Gen Z nih utamanya nih tahu nih apa sih kebudayaan Bangka Belitung gitu? Sebetulnya semua kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini harus kita kenalkan semua, Kak. Betul. Bukan hanya satu sebetulnya Iya. ya. Tapi Leci memilih untuk menjelaskan atau mempromosikan kebudayaan Buangjong. Buangjong, apalagi tuh? Apa itu, Kak? Mungkin biar para pendengar nih ya yang nggak tahu gitu ya kebudayaan Bangka Belitung dan pengen tahu nih langsung dijelasin sama pakarnya ya kan. Oke, silakan Lesia. Jadi kebudayaan upacara adat Buangjong ini ada terletak di Kabupaten Bangka Selatan paling ujung, Kak, di selatannya. Jadi yang nggak Lumayan tahu jauh nih, ya? jauh dong. lumayan. Jadi Buangjong ini adalah upacara adat di mana upacara adat ini memberikan rasa syukur kita, rasa nikmat kita terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena berlimpahnya hasil laut di daerah Bangka Selatan itu tersendiri, Kak. Iya, betul banget ya. Memang kalau ngomongin kebudayaan dari Bangka ujung ke ujung juga memang banyak banget, beragam banget dan juga mungkin betul tadi kata Lesia, nggak bisa kalau dipilih satu ya kan. Benar, harus semuanya dipelajari kalau bisa, Kak. Iya, mungkin kalau dari kalian nih sebagai Gen Z ya kan, ada nggak sih langkah nyata kalian gitu ya sebagai putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung untuk mempromosikan mungkin ya kebudayaan Bangka Belitung itu? Mungkin dari Lesia lagi deh. Boleh. Jadi langkah kita untuk memajukan atau mempromosikan kebudayaan itu tersendiri, kita sudah melakukan beberapa kegiatan, Kak, sepertinya edukasi, sosialisasi, serta ingin mengajak pemerintah untuk berkontribusi atau berkolaborasi dalam memajukan kebudayaan itu tersendiri melalui event-event kebudayaan tersebut, Kak. Oh gitu ya, memang kalau bilang kolaborasi ini sangat penting ya, dari berbagai macam elemen yang ada di Bangka Belitung, mulai dari masyarakatnya, pemerintahnya, dan juga nih ada putra-putri kebudayaannya juga nih yang ikut andil seperti itu ya. Mungkin kalau dari Wahyu gimana? Sebenarnya hampir sama, Kak, karena kami melakukannya itu terus bersama, Kak. Iya betul ya. Jadi kalau dari Wahyu sendiri mungkin sedikit menambahkan, kami pernah turun langsung untuk mengedukasi anak generasi muda dan juga orang tua, benar kata Lesia tadi. Dan kami juga ingin berperan aktif terhadap budaya dan kami juga kalau bisa ingin berkolaborasi, Kak. Terus berkolaborasi dengan pemerintahan, baik itu provinsi ataupun kabupaten, Kak. Ya betul banget, ini juga salah satu bukti nyatanya ya, kita lagi podcast di sini bareng gitu ya, para sobat RRI juga dengerin bareng nih, kita itu merupakan salah satu bukti nyata kalau kita itu lagi mempromosikan kebudayaan Bangka Belitung secara jelasnya seperti itu bersama dengan ahlinya kayak gitu. Nah kan kalian nih kalau Gen Z tuh biasanya main sosmed, betul kan? Betul. Benar, kalian juga aktif kan ya di sosmed dong. Iya. Mungkin dari beberapa macam sosmed yang ada gitu ya, kalian aktif nggak sih untuk mendigitalisasi lah gitu kasarnya untuk memberikan edukasi gitu ke orang-orang, mungkin followers kalian kayak gitu tentang kebudayaan Bangka Belitung. Mungkin dari Wahyu dulu gimana? Kalau berbicara tentang digitalisasi, mungkin anak-anak Gen Z sekarang hampir semua menggunakan sosial media ya, Kak. Salah satunya Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, di sini cara kami yaitu menggunakan media sosial dengan cara hal yang positif, Kak. Misalnya kami mengedukasi, membuat video promosi baik itu kebudayaan ataupun makan tradisional, dan juga dari video tersebut bisa kita expose di Instagram atau di page Instagram kita, lalu membuat caption selalu akan sadar budaya atau lestarikan budayaku gitu, Kak. Iya, berarti kalau setiap kemana aja Wahyu termasuk orang yang aktif ya untuk sosial media ya lumayan gitu. sih, Kak. Soalnya kalau di mana aja itu tadi ada kebudayaannya. Iya, betul. benar-benar. Iya, sambil kita promosiin kayak gitu ya. Kalau dari Lesia gimana? Jadi kita di era digitalisasi ini kita harus memanfaatkan media sosial untuk selalu mempromosikan kebudayaan tersebut. Karena dari media sosial ini sendiri bisa kita kenalkan budaya kita ke tingkat nasional maupun sampai ke internasional, Kak. Betul. Karena melalui media sosial inilah kita bisa mempromosikan kebudayaan yang ada
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini yang unik dan menarik di mata masyarakat pada umumnya Iya. gitu ya. Apalagi kan jangkauannya kalau media sosial itu luas banget benar kayak banget. gitu. Nggak cuman followers kan, kalau lagi nge-stalking lagi di mana Iya. nih ya kan pasti tahu nih, lagi di Bangka gitu. Iya, Bangka benar. lagi ada acara apaan, lagi ada event apa. Kali aja ada orang yang tertarik ya buat kesini. buat Betul. Bangka Belitung. Oke, tadi kan udah bahas banyak banget ya kebudayaan ya, tadi yang udah disebutin sama Wahyu dan juga Lesia gitu ya. Nah, ada nggak sih kebudayaan Bangka Belitung yang mungkin udah terancam punah nih kayak gitu? Mungkin dari Lesia dulu mau menjelaskan? Boleh. Jadi kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sebetulnya tidak akan terancam punah, Kak. Oh gitu. Jadi agar tidak terancam punah ini tersendiri, kita berkolaborasi mengajak Bareng-bareng generasi ya. muda Betul. bareng-bareng untuk mempromosikan atau tetap melestarikan kebudayaan tersebut, Kak. Iya, adanya kalian ini juga sebuah aksi nyata juga itu tadi ya, sebagai pelestarian kebudayaan Bangka Belitung kayak gitu. Kalau dari Wahyu mungkin mau menambahkan gitu ya, ada nggak sih kayak gitu? Mungkin hampir sama juga ya Kak. Tapi menurut Wahyu, kalau kebudayaan yang hampir punah mungkin dari permainan tradisionalnya sih Kak. Oh iya. Karena anak-anak sekarang udah pada gadget Iya, ya. benar, kayak benar gitu. banget, benar banget. Terus gimana? Terus kayak kalau Wahyu ngelihat anak-anak sekarang tuh sekarang jarang banget bermain kayak permainan tradisional, gasing tradisional gitu Kak. Iya, benar Nah, sih. sekarang kan anak-anak yang kayak main gasing-gasing yang biasa gitu yang modern, tapi padahal permainan gasing tradisional juga nggak kalah serunya Kak. Maka dari Iya. itu sebenarnya kayak dari anak generasi muda lah yang harus melestarikan dan menjaga tradisional tersebut. Iya, mungkin dari kalian juga dulu masih mengikuti ya, Iya. main-main kayak Iya, gitu ya. bener. Ada gak sih permainan-permainan gitu ya zaman dulu nih yang mungkin masih di memorable banget nih buat Wahyu gitu? Apa ya? Sebenarnya banyak sih Kak, karena kalau dulu kan kayak nggak megang HP, Iya, jadi betul, pasti sampai kayak selalu gadget bermain gitu. sama Masih main ya, teman-teman masih main kayak gitu, bareng sama gitu. saudara, sepupu gitu. Terus gimana? Kalau dari Lesia, ada nggak permainan yang masih Lesia pengen mainin gitu sama teman-teman mungkin, atau ada kenangannya gitu? Kalau zaman dulu sih Kak, pas masih kecil-kecil tuh kan jarang main HP gitu kan. Iya. Jadi kalau pulang sekolah tuh langsung main gitu Kak. main pilun, main enggrang atau Oh, main iya. segitu. Seru banget sih itu Seru ya banget memang Kak, main kayak memang. gitu. Tapi sekarang ngelihat anak-anak muda, bahkan anak-anak SD juga, Iya. kalau pulang sekolah tuh udah megang HP gitu Kak. Betul. Sampai sore besoknya lagi sekolah, pas pulang sekolah main HP lagi. Jadi gitu permainan tradisional tuh udah hilang, hampir hilang gitu Iya, Kak. betul banget. Kalau ada nggak sih dari permainan tradisional yang zaman dulu banget nih, yang pengen kalian kenalin keluar, itu ada nggak? Ada nggak yang kalian terbesit gitu? Apa ya kira-kira? Soalnya ya? banyak sih Kak. Kayak satu aja deh. Kalau Wahyu sih kayaknya pilun sih Kak. Pilun Pilun itu atau ya? enggak gasing tradisional tadi Kak. Karena pilun sebenarnya hampir sama dengan permainan tamat, tapi sedikit berbeda karena ada penjaganya, ada yang mainnya gitu. Dan kalau gasing tadi ya itu tadi, karena anak-anak generasi muda sekarang kayak udah jarang banget bermain kayak mainan-mainan tradisional itu Kak. Iya betul ya, karena kalau kayak gini tuh bisa mengakrabkan Iya, kayak gitu ya. benar-benar. Padahal jati dirinya orang Bangka itu tadi kan juga keagrapannya Iya, itu tadi benar. ya. Silaturahminya gitu. Silaturahminya Iya, gitu. Kalau dari kalian sendiri nih, semenjak kalian menjadi putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung, apakah ini menjadi jati diri kalian gitu sebagai orang Bangka Belitung atau gimana? Mungkin dari Lesia? Alhamdulillah sih Kak, setelah dipercayakan menjabat sebagai Putri Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadikan Lesia ingin selalu aktif dalam menjaga kelestarian budaya kita. Betul, itu juga bisa ngebuat kita lebih mengenal orang-orang lain ya Iya, di luar benar. Bangka itu tadi. Terus juga mengenalkan orang-orang nih jati dirinya orang Bangka kayak gini, Iya, kayak benar, gitu. benar. Ya, kalau dari Wahyu kayak gimana? Menambahkan mungkin kalau dari Lecia mungkin mengenali di jati diri sendiri ya Kak. Tapi kalau Wahyu mungkin karena Wahyu lahirnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan, Wahyu seharusnya harus mempelajari dan selalu melestarikan kebudayaan yang ada di daerah-daerah Wahyu. Dari mungkin bisa dikatakan bahasa di setiap daerah itu berbeda ya Kak, dari Bangka Ya, Selatan, Bangka betul. Tengah, terus Kabupaten Bangka itu ada yang berbeda. Walaupun Logatnya juga beda nggak sih? Iya, benar, Betul benar, ya, benar kalau banget. orang Antara Bangka mana?
antara Bangka dengan Belitung juga beda Iya. Kak Iya logatnya. gitu ya, itu yang bisa ngelihat ciri khas orang nih, ini orang mana, Ya, orang mana, benar. betul ya. Ya, benar-benar. Gimana nih kalau dari Wahyu? Kalau dari situ kita juga udah tahu, dari bahasa juga udah berbeda, dan dari Wahyu sendiri mungkin, kalau Wahyu sendiri mungkin dari Bangka Selatan, mungkin bisa dikenal Bangka Selatan itu pelit dengan kata S-nya sih Kak, biasa diganti H. Kalau misalnya sabun itu habun Habun, misalnya. gitu. Ya. Makanya disebut Agak orang lucu ya. Iya. Makanya disebut orang Sabang atau orang Habang gitu. Oh gitu. Nah, itu terkenalnya gitu sih. Ya, jadi insight baru nih buat orang-orang yang nggak tahu nih, ternyata orang Bangka Selatan kayak gitu loh Iya. kan ngomongnya. Ini kalau lagi nggak ngomong pakai bahasa Bangka Selatan juga kelihatan kali ya. Betul banget. Nah, terus kalau kalian ini ada nggak sih rasa bangga gitu menjadi putra dan putri kebudayaan Bangka Belitung, atau kepreser nih karena harus melestarikan kebudayaan di tengah para Gen Z yang mungkin masif itu tadi, Iya, masih belum begitu yang kurang aktif lah kayak Iya, gitu iya. ya. Gimana kalau dari Lesia? Jadi dari Lesia tersendiri mempunyai kebanggaan tersendiri Kak, karena menjadi putra putri kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini nggak mudah. Betul. Penuh perjuangan untuk menjadi putra putri kebudayaan ini. Jadi dari Lesia sendiri itu merasa bangga banget bisa menjadi putra putri kebudayaan Bangka Belitung. Ya iyalah, siapa yang nggak bangga ya kan? Udah sampai kemana-mana. Kemarin itu waktu nasional itu di mana tuh kalau boleh tahu? Di Provinsi Bali. Ya. Wah, udah sampai Bali buat melestarikan kebudayaan Bangka Belitung. Keren banget kayak gitu. Itu mungkin pengalaman yang nggak akan terlupakan itu Benar, tadi ya, benar. demi kepulauan Bangka Belitung ini. Semoga budayanya terus dilestarikan gitu ya, Benar. apalagi untuk para generasi mudanya. Kalau dari Wahyu kayak gimana? Mungkin kalau dari Wahyu sih sedikit menambahkan, punya Rasa rasa bangga. kebanggaan Iya. dan mempunyai rasa tantangan dan juga tanggung jawab Kak, karena anak-anak generasi muda sekarang, mungkin Wahyu pernah baca kemarin atau tahun-tahun yang lalu juga bahwa adanya kayak pemasukan budaya asing ke Indonesia Kak. Nah, dan Wahyu juga sering dengar kalau budaya tradisional ini dianggap kurang relevan terhadap anak generasi muda Kak. Nah, seharusnya kita sebagai anak-anak Indonesia, apalagi anak generasi muda, kitalah Yang aktif itu ya, tadi. benar. Yang Yang aktif terus- dan juga menjadi tonggak Kak untuk Betul. kemajuan bangsa Indonesia kita, apalagi untuk menuju Indonesia Emas 2045. Betul, memang tujuan utama kita bersama ya itu ya, Iya, apalagi benar. para Gen Z ini janganlah kalian itu Oke, kalian itu sering lah ya main gadget atau apa, nah dari gadget itulah coba ya bareng-bareng nih, Benar. karena yang lestari ini bukan kalian doang Iya. gitu, harus bareng-bareng kayak gitu, karena kalau berdua doang mana bisa Iya. ya kan, atau mungkin kita aja nih bertiga nih kita ngomong kayak gini kan nggak mungkin bisa, harus mengangkat kebudayaan Bangka Belitung, kita harus satu-satu gitu Iya, ya. benar-benar. Kalian harus bersatu buat melestarikan kebudayaan Bangka Belitung itu tadi. Iya. Nah, mungkin harapannya dari Wahyu gitu ya untuk melestarikan kebudayaan Bangka Belitung tuh ke depannya kayak gimana sih? Atau mimpi apa dari Wahyu ini pengen melestarikannya? Kalau mungkin dari Wahyu, mungkin Wahyu pernah berpikiran ingin kayak membuat sanggar seni musik atau sanggar seni tari gitu Kak. Oh iya. Atau- Mungkin Wahyu bisa ya kayak gitu ya. Enggak juga sih Oh, sebenarnya. nggak bisa. Ini alihnya. Oh, alihnya. Karena soalnya Masa penari. sih bisa lah ya harusnya ya gitu. Dan mungkin Wahyu juga ingin membuat kayak forum tentang belajar kebudayaan yang ada di Bangka Belitung terusnya sih Kak. Iya. Karena itu tadi anak-anak generasi muda lah, walaupun generasi muda, walaupun generasi muda, tetapi orang tua juga bisa belajar. Betul. Karena dari itu anak-anak generasi muda lah yang akan mewarisi kebudayaan kita untuk di masa yang akan datang nanti. Iya, karena nggak ada kata terlambat Iya, untuk kita benar. belajar itu tadi, mau tua, mau muda, kalau memang kita sama-sama ingin berusaha bareng untuk melestarikan kebudayaan Bangka Belitung itu bisa banget ya kayak gitu. Karena balik lagi kalau cuman dua orang ini siapa yang mau Kalau melestarikan? bukan kita siapa lagi? Iya. Betul banget kayak gitu. Nah, mungkin itu tadi kan mimpinya dari Wahyu gitu ya, yang wah mulia banget itu tadi ya. Mungkin bisa nantilah ya kita beberapa Insya tahun ke Allah. depan insya Allah bisa Insya Allah. tercapai gitu ya. Iya, iya. Kalau dari Lesia mungkin ada nggak sih mimpinya gitu? Kalau dari Lesia sendiri, Lesia terlahir dari anak yang alhamdulillah bisa nari Kak. Aduh, aku nggak bisa lagi. Jadi Lesia itu mulai dari kelas 3 SD itu sudah mempelajari
tentang tari. Berarti udah dari dini banget ya kayak Dari gitu. udah kelas 3 SD sampai dengan sekarang alhamdulillah Lecia aktif di Sanggar Seni di Bangka Selatan, Sanggar Seni Darmaha Bangka. Jadi melalui Sanggar Seni itu adalah salah satu komunitas budaya agar budaya tetap terlestarikan di bidangnya masing-masing. Kemudian di tari juga itu termasuk dengan kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, karena mungkin kalau generasi muda ini contohnya itu bisa lah ya kita nari-nari kayak gitu. Karena mungkin kalau udah orang tua mungkin ya agak sudah nggak bisa kayak gitu ya. Ini perlu lah ya Lecia lainnya yang bisa menari gitu ya buat memeriahkan lah event-event atau mungkin lagi ada kegiatan di mana gitu ya bisa ikut gitu ya bareng. Mungkin karena memang dia itu ada keinginan buat melestarikan kebudayaan tari melalui kayak tari gitu ya. Ya, melalui tari. Mungkin ada lagi nggak sih kesenian-kesenian lain yang mungkin bisa kalian mimpikan lagi dari Wahyu? Ada nggak? Sebenarnya Selain tari sih- dan musik gitu. Mungkin sebenarnya sih ada Kak, cuman kayak kalau sekarang kepikirannya cuman kayak gitu aja sih. Iya. Kayak mungkin insya Allah akan terlaksanakan entah itu kapan, tapi Iya, insya Allah betul. akan dilaksanakan sih. Ya, amin. Kita doain bareng-bareng ya. Semoga mimpi-mimpi kalian ini terlaksana dan juga karena kan kalau kita berdoa itu kita harus niat dari hati Ya, karena benar. memang ini udah niat dari hati ya bisa lah insya Allah ya. Amin kayak gitu. Nah, kita udah selesai nih ngobrol-ngobrolnya kan udah tenang dulu lah ya, tenang dulu. Kita sekarang mungkin bisa berpikir cepat dulu nih. Kita brainstorming dulu ya bareng Boleh, ya. boleh. Oke, Nah, nanti siap. kita main games bareng, tapi nih main gamesnya itu kalian itu harus menjawab cepat. Mau? Ada beberapa pertanyaan dari aku, nanti kalian itu menjawabnya setelah hitungan ketiga, harus Oke. bareng. Siap-siap. Oke, harus bareng loh ya. Kita lihat nih tes chemistry-nya udah bertahun-tahun bareng nih, bisa nggak ya gitu ya? Oke, yang pertanyaan yang pertama nih ya. Makanan khas Bangka Belitung favorit kalian berdua? Oke, udah simpen lah ya jawabannya. Udah. 1, 2, 3. Lempah kuning. Oke, pertanyaan pertama lolos lah ya. Pertanyaan pertama lolos lah ya. Kita coba lagi di pertanyaan selanjutnya gitu. Boleh. Kalau boleh tahu lempah kuning tuh kayak gimana sih? Dari Lecia bisa jelasin mungkin. Lempah kuning itu adalah makanan khas Bangka Belitung yang merupakan makanan khas Tradisional Kabupaten Bangka sih, Kak, tepatnya melalui- Kabupaten Bangka Belitung. dimasaknya melalui rempah-rempah yang ada di Bangka Selatan itu Iya. sendiri. Oh, Bangka gitu. Belitung khususnya ya. Penuh rempah ya. Ya, apalagi ditambah dengan terasi juga, Oh, Kak. enak banget tuh Kak. Makannya pakai nasi anget Iya, lagi. bener, Boleh bener. banget ya itu. Jadi lapar nih kita Iya. malah makan. Boleh lah ya, di sini kita makan-makan lah ya. Boleh. Ajak lah ya kita makan Boleh. kemana yang paling enak gitu ya. Nah selanjutnya gitu, kalau dari Wahyu kenapa milih lempah kuning itu tadi? Ya mungkin hampir sama Kak, karena lempah kuning itu dengan ciri khasnya yang berwarna kuning dari kunyit itu Kak, dan ditambahkan dengan rempah-rempah lainnya, dan juga apalagi kata Wahyu tadi, lebih enak jika ditambah terasi Kak. Terus disajikan Enak dengan, ya, iya aduh. bener, ikan segar gitu, apalagi ditambah dengan nasi panas gitu. Wah, Jadi ngiler nih. kamu lapar ya? Nanti lah ya, kita habis ini lah ya, kita makan lah ya. Boleh. Gitu. Oke, itu tadi pertanyaan pertama kalian masih lolos. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, kira-kira masih lolos lagi nggak ya gitu ya. Yang kedua adalah tokoh budaya lokal yang menurut kalian paling inspiratif. Oke, sudah kunci jawabannya. Sudah. Oke, hitungan ketiga bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Debati Amir. Lah, Sama lagi. Aduh, kayaknya udah janjian ya. Janjian ya ini berdua ini nggak mungkin ini nggak janjian. Oke, Enggak pertanyaan kedua lolos lah ya, lolos gitu ya. Kenapa Depati Amir dari Wahyu? karena Depati Amir adalah salah satu sosok pahlawan budaya yang ada di Bangka Belitung. Dengan adanya beliau merupakan sosok pahlawan yang gigih melawan penjajah Belanda waktu itu Kak di Bangka. Dan mungkin sampai sekarang dikenal ada kayak Sangat inspiratif iya gitu bener ya banget. buat kalian Apalagi gitu ya. sekarang nama bandara juga Bandara Depati Depati Amir, Amir. Nah, betul. jadi sangat berkesan sekali sih Kak. Iya gitu. Mungkin itu dari Wahyu. Kalau dari Lecia, kenapa memilih itu? Karena Lecia yakin bahwa Depati Amir ini adalah sosok tokoh budaya yang sangat inspiratif
bagi kita sebagai generasi muda untuk termotivasi untuk terus menjaga kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keren banget jawabannya ya. Waduh, memang lah ya putra-putri kebudayaan ini nggak bisa dibohongin gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Oke. boleh? Oke, Siap, tenang. Harus sama lagi kalau bisa lah Insya ya. Allah. Nanti dapat nilai 100 kalau gitu. Oke, lagu daerah favorit kalian nih? Oke, sudah. Keep jawabannya. 1, 2, 3. Yuk Zapin Mia. Melayu. Oke, beda. Oh beda sih. Oke, beda. Jadi kita bisa tahu lah ya dua-duanya lagunya seperti apa gitu ya. Mungkin dari Wahyu dulu bisa nyanyiin lah sedikit gitu. Kalau nyanyi sebenarnya bukan ahli Wahyu sih Kak. Nggak apa-apa lah ya. Dikit aja bukan gitu. penyanyi kita ya. tapi Nggak apa-apa tapi lah, ya. mungkin karena Wahyu bukan basicnya penyanyi, tapi mungkin Wahyu sedikit menjelaskan sih Kak. Iya. Dari lagu Yuk Mia mungkin karena lagunya itu menggambarkan suatu semangat bekerja gitu Kak. Betul. Baik itu bekerja berkebun atau bersawah ataupun bekerja apa lah gitu. Dan Yuk Mia ini lagunya pembawaannya ceria juga Kak. Jadi bikin semangat bekerja gitu. Iya. Salah satunya nih contoh kita juga ya. Ini nanti mungkin kita sebagai dopingan gitu ya, Ya, dopingan benar, semangat gitu ya untuk melestarikan kebudayaan. Misalnya kita dengerin lagu inilah minimal sekali Oh, dalam boleh. sehari. Boleh. Gitu. Harus nih ya kita biar tahu nih apaan sih nih lagunya gitu ya. Ya, benar. Oke, selanjutnya kalau dari Lesia kenapa memilih tadi apa? Zapin Melayu Kak. Zapin Melayu, mungkin bisa dinyanyiin lah ya. Nggak bisa nyanyi dong. Oh, masa- bukan penyanyi nih Kak. Ini penari. Mungkin bisa nari. Jangan. Oke, kenapa memilih Zapin Melayu? Jadi lagu Zapin Melayu ini memiliki lirik yang menceritakan atau menggambarkan suatu provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dengan budayanya Kak. Ada sebuah lirik yang mengatakan bahwa budaya Bangka, budaya Belitung, Islam kecina. Nah itu tuh terus menjelaskan bahwa itu tuh seperti yang Wahyu katakan tadi itu Tongin Fangin Iya, Jikjong. Oh iya. Suatu Filosofi kuno Filosofi, gitu ya Kak, ya. yang terkenal di Bangka Belitung. Betul. antara Melayu dengan Cina itu bersatu kan, Bersatu, nggak betul. pecah gitu, walaupun mereka berbeda keyakinannya. Iya. Betul ya, memang kalau di Indonesia ini memang sangat beragam, Ya, betul ya. benar-benar. Banyak sekali suku, ras, agama dan lain-lain. Tapi kita tetap satu di kebudayaan kita Bhinneka Tunggal Ika Ya, itu benar. tadi. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Udah siap? Ya. Ini tadi salah satu loh ya. Oke. Berarti tadi nilainya jadi 25 tambah 25 jadi 50 lah ya. Ini untuk pertanyaan ketiga. Keempat. Oke. Lebih milih nganggung atau perang ketupat? Oke, ready ya? 1, 2, 3. Perang Nanggung. ketupat. Oke. Ternyata nilainya 50 nih sobat RRI gitu ya. Nih dapatnya nilainya 50 tapi nggak apa-apa lah ya. Lumayan Kalian lah. itu udah chemistry-nya udah kelihatan lah ya gitu. Oke, kenapa milih tadi yang milih nganggung? Wahyu. Ya, silakan mungkin Wahyu bisa jelasin kenapa milih nganggung. Kenapa nganggung? Karena sebenarnya sikap perang ketupat juga nggak kalah bagusnya. Ya, Tapi betul banget sih. karena Wahyu jujur saja, kayak Wahyu belum pernah melihat secara langsung acara perang ketupat itu sendiri Kak. Oh, gitu. Wahyu cuma melihat sama dari. sih aku juga belum. Nanti lah ya kita. boleh bareng. Iya Boleh. gitu. Oke. Lalu terus Wahyu cuma melihat dari media sosial aja Kak. Kayak wah ini juga menarik loh. Tapi sedangkan nganggung kan kayak kalau di Bangka Belitung itu diperingati Hari Agama Islam, hari-hari besar agama Islam Kak. Nah jadi mungkin Wahyu lebih milih nganggung karena ya itu tadi karena sudah dilakukan Terbiasa itu ya tadi ya. dilakukan setiap tahunnya gitu Kak. Nah jadi dari itu. Ya mungkin karena kita sama-sama belum tahu nih ya perang Ya. ketupat. Ayolah ya, ajak aku lah Ya, ya. penasaran juga sih sebenarnya. Iya penasaran ya aku nih. Tapi aku juga nganggung belum pernah. Oh. Sayang banget nanti lah ya. Nanti ya. Nanti ya di info-info aja ya. Ya, oke, gitu. siap, Oke. siap, aman. Oke, kalau Lesia kenapa milih perang ketupat? Jadi kalian harus tahu nih, kalau perang ketupat itu adalah salah satu budaya yang menarik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenapa menarik? Karena perang ketupat ini menjelaskan bahwa suatu nilai-nilai moral, salah satu nilai-nilai silaturahmi Iya, benar. bermasyarakat, di mana perang ketupat ini adalah saling perang membawa ketupat di pinggir pantai dengan Iya.
dengan nilai-nilai memberikan rasa Kebersamaan. syukur, kebersamaan, Iya. dan juga memberikan rasa Gotong royong juga ya. keselamatan, iya, Iya, gotong royong benar. juga. Betul, ya. Merupakan Jadi- nilai-nilai memberikan keselamatan gitu, rasa Iya, syukur iya, diberi rasa keselamatan syukur, gitu. iya. Nah, mungkin kalau perang ketupat nih biasanya kapan sih kalau boleh tahu? Mungkin Sobat RRI ini masih ada yang belum tahu nih, kapan sih? Jadi perang ketupat itu dilaksanakan setiap tahunnya di daerah Bangka Selatan, di ujung ke daerah Kepulauan Pongo bisa juga. Oh gitu. Dan di Jadi- Bangka Barat pernah juga ada sih Kak kalau nggak Oh salah. gitu, berarti Ya. hampir beberapa wilayah di Bangka ya Iya. ini udah pernah melakukan itu ya. Mungkin nantilah ya, ajak lah ya. Insya Allah Nah, boleh. mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat lah ya. Kalau mau tahu kebudayaan Bangka Belitung itu bisa lihat dari story-nya mereka juga lah ya. Mungkin nanti bisa apa nih Instagramnya gitu kalau boleh tahu, atau mungkin ada hotline-nya gitu buat kita tahu gimana sih kebudayaan Bangka Belitung itu, mungkin dari Dinas Pariwisata atau apa kayak gitu. Kalau dari Putra Putri Kebudayaan itu tersendiri ada Instagramnya Putra Putri Kebudayaan Bubble. Ya, itu biasanya aktif kan ya kalau ada Iya, event-event aktif. kebudayaan. Iya, Nah, aktif. bisa tuh di-follow ya kayak gitu. Atau mungkin dari Wahyu mau menambahkan? Ya mungkin selain dari akun-akun Instagram dari officialnya, mungkin bisa juga kalau teman-teman penasaran bisa melihat akun dari kami juga, Lesia dan Wahyu juga. Oke, keren banget ya. Memang dua anak Gen Z ini memang sangat aktif untuk memberikan informasi-informasi, Kontribusinya gitu, Kak. kontribusi juga terkait tentang kebudayaan Bangka Belitung itu sendiri, seperti itu. Nah, kita closing statement dulu ya, ini ya dari Oke. Lesia dan juga Wahyu gitu ya, karena udah di penghujung acara banget nih. Harapan kalian untuk anak-anak Gen Z pada zaman ini gitu, untuk melestarikan kebudayaan Bangka Belitung itu kayak gimana? Mungkin dari Lesia dulu. Boleh, untuk harapan Lesia sebagai Putri Kebudayaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap kalian semua generasi muda untuk terus lestarikan, jaga, dan kembangkan budaya tersebut. Jangan terpengaruh dengan budaya asing tanpa menghilangkan budaya yang ada di daerah kita tersendiri. Ya benar. Tetap cintai kebudayaan kita. Iya betul, balik lagi kalau bukan kita Siapa siapa lagi? lagi? Ya, kalau dari Wahyu mungkin closing statement ya, silahkan. Sedikit menambahkan mungkin kita adalah generasi muda, kitalah penerus bangsa dan kitalah yang harus mewariskan budaya yang ada di daerah-daerah kita, terusnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan bagaimana cara kita mempromosikannya? Mungkin bisa dikenal sekarang sebagai era digitalisasi, Kak. Betul. Modern sekarang sudah modern, apalagi sekarang salah satunya mungkin bisa mengedukasi melalui platform media sosial, Media Kak. sosial, Kayak karena membuat memang video jangkauannya edukasi. jauh, Ya, ya. benar-benar banget. Nah, jadi mungkin untuk anak generasi muda, mulailah dari sekarang terus menjaga dan terus memperkembangkan budaya yang ada di Bangka Belitung dan terus melestarikan kebudayaan yang ada di Bangka Belitung. Itu sih, Kak. Keren banget, applause ya buat mereka berdua ini gitu ya. Udah sangat amat menginspirasi kita ya, betul banget. Kita tuh sebagai generasi muda harus aktif, harus janganlah kalian itu oke main gadget tapi nggak ada kontribusi apa-apanya benar. gitu. Haruslah berkontribusi gitu ya. Mulai dari hal kecil aja lah. Kalian lagi ada kegiatan apa nih di desa kalian? Kalian video itu Ya, udah benar, udah keren banget gitu. Salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan Bangka Belitung. Terima kasih banyak Wahyu dan juga kasih, Lesia Kak. telah hadir di podcast Bercakap Bubble kali ini. Semoga nih kontribusi-kontribusi kalian juga bisa dilihat oleh Sobat RRI lain dan juga bisa berkembang lagi lah. Nggak cuman kalian berdua tapi Amin. banyak orang-orang yang bisa berkontribusi seperti itu. Nah juga buat para pendengar Bercakap Bubble, terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe semua media sosial RRI Sungai Liat agar kalian tidak ketinggalan informasi dan hal-hal menarik lainnya seputar Bangka Belitung. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupakan budaya karena kalau bukan kita siapa lagi, seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye-bye. Hai Sobat RRI.